Nggak ada yang terobsesi dengan dunia kecuali orang yang hatinya buta. Adimul aql. Akalnya tuh nggak ada akal. Kalau dia punya akal dia bakal mikir. Mikir apa? Tafakkar fi fanaha, fi kathrat anaha, fi qillat ghinaha. Bakal mikir betapa dunia ini fana. Tajarrada. Mukrimud dunia muhan. Orang yang memuliakan dunia hina. Yang memuliakan dunia hina. Besok direndahkan di hari kiamat. Kata. Itu katanya Imam Al-Baqir. Kana li sahib azim fi aini. Walladhi azzamahu fi aini sughur dunya fi aini. Saya dulu punya teman agung di mata saya. Yang bikin teman saya agung di mata saya tahu gak apa? Rendahnya dunia di mata dia. Memandang dunia dengan rendah itu yang membuat dia orang hebat, orang mulia. Mulia karena tidak memuliakan dunia. Mulia karena dunia di mata dia itu hina. Tapi orang yang hina adalah karena yang di mata dia itu dunia mulia. Kalau kita mau mulia, maka muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, hinakan apa yang dihinakan oleh Allah. Kalau kita mau kemuliaan, mukrimud dunya zalil, muhan. Yang memuliakan dunia, maka dia rendah hina. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi orang yang memuliakan akhirat, maka dia agung di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Mukrimud dunya muhanan mustadallun fil qiyamah. Walladhi hanat alaihi falahu thammal karamah. Orang yang mulia itu, dunia letaknya di kaki. Sama kayak sendal. Semulia-mulianya sendal, sehebat-hebatnya sendal. Sendalnya ini harganya 1 miliar. Ditaruhnya di mana? Di kaki. Akhirat itu kayak kofiah, kayak mahkota. Letaknya di kepala, dimuliakan. Semurah-murahnya peci kofiah, apa jadi dipakainya di kaki? Kagak. Hatta yang paling murahnya tapi dipakainya itu tetap di kepala. Siwak, batang kecil, tapi hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu diantara penyebab riddah, penyebab murtadnya seseorang itu ketika dia merendahkan sunnahnya Nabi Muhammad, walaupun dengan sirah tasghir, imamah, sorban imamah, dia tasghirkan dalam ucapan umaimah. Ada kufur, menjadi murtad. Sebab merendahkan suatu sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga merendahkan sunnah siwak dan semacamnya. Nggak boleh direndahkan, nggak boleh dihinakan. Alhasil akhirat itu agung, letaknya di kepala. Sekecil apapun, seremeh apapun, tetap agung, tetap mulia. Dunia letaknya itu di mana namanya? Di kaki. Semahal apapun sendal, ya tetap letaknya di kaki. Orang yang terhormat adalah yang tahu menempatkan segala sesuatu. Yang tahu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Mana yang mesti dimuliakan. Dan masing-masing itu sesuai dengan batasannya. Jangan melewati batasannya. Taib, waqala wa dakhala alaihi dakhil fi bard shadid. وقد تجرد من ثيابه فقال له يقول Harith al-Muhasibi, orang kalau menghiasi batinnya dengan muragabah dan ikhlas. Muragabah merasa diri selalu diperhatikan, ditatap, dilihat, dipantau oleh Allah.
yang menghiasi batinnya dengan rasa tersebut. Wal ikhlas, tulus, ikhlas untuk Allah Ta'ala. Apa itu ikhlas? Cari muka sama Allah, atau ikhlas. Berasa diri selalu dilihat, diperhatikan. Berasa kalau ngomong selalu didengar omongannya. Selalu dipantau apa yang terlintas di benak dan pikirannya. Itu barang siapa yang menghiasi batinnya dengan muraqabah dan ikhlas, maka dapat hadiah dari Allah. Allah bakal hiasi zahir orang tersebut dengan gigih beribadat dan ngikutin sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu berasa dirinya dipantau, selalu dilihat oleh Allah Ta'ala. Ini momen buat cari muka, momen buat cari muka sama Allah Ta'ala. Selalu dirinya dipantau, dilihatin sama Allah. Maka dia akan berusaha, Allah senang nih kalau saya ngapain. Allah senangnya kalau saya melakukan apa. Allah sukanya saya ngapain. Dia bakal ambil kesempatan untuk cari muka. Tahu dia lagi dilihatin sama Allah Ta'ala. Maka dia akan melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah Ta'ala. Dia akan mengutamakan sunnah. Dia akan mujahadah. Tahu ketika dia masuk ke masjid, masuk kamar, masuk rumah, dilihatin cara masuknya dia. Kakinya kaki apa nih? Maka dia bakal berpikir memilih kaki apa yang disukai oleh Allah. Tahu ketika dia ke WC dilihat oleh Allah Ta'ala. Maka dia tahu kaki mana yang didahulukan. Keluar WC juga begitu, makan. Ketika makan dilihatin oleh Allah Ta'ala. Maka dia bakal berpikir makannya. Zayyanallahu zahirahu bil mujahadah wa ittiba'i sunnah. Yahya bin Mu'adz bilang taraktu dunya li kathrat anaiha, sur'at fanaiha, gillat ghinaiha, wa khissat syurakaiha. Saya tinggalin dunia, kata Yahya bin Mu'adz. Kenapa? Saking banyaknya susahnya, terlalu banyak deritanya. Jadi dari hasil yang saya dapat sama derita nggak imbang. Banyakan deritanya daripada nikmatnya. Setiap satu nikmat paling kagak tuh ada 10-20 penderitaan. Saya tinggalin dunia di kathrat anaiha, saking banyak deritanya. Udah gitu dapat nikmat, habisnya cepat, bentaran habis. Ya Allah, kita udah deritanya kita tahan, katanya cuma sebentar doang. Itu dunia. Sur'at fanaiha, gillat ghinaiha, udah cuma sebentaran, sedikit yang dia dapat. Udah gitu begaulnya sama orang-orang bejat, ya aduh nggak kuat. Begaulnya sama orang-orang nggak kuat. Begaulnya sama serigala, yang doyan gigit sana sini, yang bikin najis sana sini, yang gemar mencakar, gemar mencabik, gemar memukul, udah nggak kuat. Gemar memaki. Begitu orang kalau di dunia ya kayak begitu. Kata Imam Al-Haddad, di dunia daniyah hawadithuha kathirah, wa aisyatuha hagirah, wa muddatuha qasirah. Selalu tiap hari ada aja yang kejadian-kejadian baru, produk-produk yang baru, kejadian baru. Tahu gak hawadith? Kejadian baru tuh, ini hari ada kecelakaan, ini hari ada terjadi accident, ini hari terjadi kekacauan, terjadi kerusuhan, terjadi hal ini dan itu. Tiap hari selalu ada kejadian yang baru. Ini hari banjir, ini hari kebakaran, ini hari gempa bumi, ini hari gunung meletus, ini hari wabah. Hawadithuha katsira, enggak kelar-kelar. Corona, begitu. Baru kelar, corona belum kelar, langsung perang di Eropa sana, Ukraina, Rusia. Orang krisis BBM, krisis energi, krisis gandum daerah sana. Kalau kita di Indonesia alhamdulillah nggak terlalu merasakan, tapi daerah sana banyak merasakan. Udah itu belum selesai gituan semuanya, masih hangat-hangatnya. Itu berita dikalahkan lagi, dengan kejadian yang menimpa di Timur Tengah, ikhwanana yang ada di Gaza, di Palestina,
di Asgalan di sana. Dia enggak kelar-kelar dari satu kejadian kepada kejadian. Hawadithuha katsira, aisyatuha hagirah. Kehidupannya tuh hina di dunia. Cuma segitu-segitu doang. Muddatuha qasirah, cuma sebentaran. Nikmatnya sebentaran. Susahnya juga sebentaran. Susahnya sebentaran, sakitnya sebentaran, hidupnya juga sebentaran. Wala yahris 'alaiha siwal amal basirah. Nggak ada yang terobsesi dengan dunia kecuali orang yang hatinya buta. Adimul aql. Akalnya tuh nggak ada akal. Kalau dia punya akal dia bakal mikir. Mikir apa? Tafakkar fi fanaha, fi kathrat anaha, fi qillat ghinaha. Bakal mikir betapa dunia ini fana. Betapa dunia itu banyak susahnya. Betapa dunia itu sedikit kekayaannya. Cuma segitu doang udah. Ribut cuma demi sesuatu yang bisa dia isi ke perutnya. Pas, udah. Mencari kepuasan perut yang bisa masuk ke dalam perutnya apa? Makanan milih makanan. Harus paling nikmat, harus paling lezat, harus paling enak, harus gini, harus gitu. Harus 7 rupa. Itu dinikmatin, ketika masuk ke mulut bisa langsung sepiring. Enggak. Sesendok, sesuap. Udah gitu dikulum di mulut tuh makanan, dikunyah. Berapa lama? Sejam? Enggak. Enak sejam. Tapi ditaruh di mulutnya tuh enggak nyampe semenit. Hanya beberapa detik. Udah gitu telan. Begitu ngelewatin kerongkongan, ngelewatin tenggorokan, hilang rasanya. Hilang rasanya. Makanan kalau langsung masuk ke perut nggak lewat lidah. Ente mau ngasih apa namanya gandum atau papeda atau apa itu papeda tuh ya, makanannya Papua ya yang kayak lem tuh. Ente mau isi bubur, mau isi daging, mau isi burger, mau isi sate ataupun istilah mau diisi batu bata, rasanya sama aja di perut. Kalau ada di perut semuanya sama aja. Cuma kan orang ribut pengen ngerasain sensasi di lidah, sensasi beberapa detik di lidah. Tes, cuma beberapa detik di lidah. Segitu juga kita kalau ngelihat makanan enak, wah nggak mau berlama-lama. Apalagi santri makan rame-rame, udah tuh makanan nggak mau dia berlama-lama, masuk mulut glok telan. Kenapa? Kalau nggak kebagian daging. Kenapa daging? Soalnya daging rasanya lezat. Lezatnya kapan? Saat di mulut berapa detik? Saat di mulut berapa detik? Nah, mestinya tuh daging ditempel di lidah terus. Selotip di lidah, baru itu tenggak deh nasinya. Cukup daging secuil. Sensasinya sama. Kalau udah di perut ya sama. Udah, gitu. Mangkan hamu ma dakhal batnuh fagimatu ma kharaj minnuh. Orang yang semangatnya apa yang masuk perut, maka kadarnya dia seperti kadar yang keluar dari perut. Yang prioritasnya perut, yang prioritasnya apa yang masuk perut, kadarnya dia, ya udah seperti yang keluar dari itu perut. Kayak begitu. Waliyadzubillah. Gillat ghinaha. Sedikit. Tuba summa tuba liman minha tahazzar. Beruntung orang yang berhati-hati dan waspada. Wa talaqaha fi ta'ati rahman syammar. Dia menceraikan dunia, semangat mengajar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hakadha dunia.